pembelian helikopter kepresidenan yang baru, Pak, gimana Pak Iya. tanggapan Bapak? Menurut saya, kalau saya tidak setuju karena biayanya terlalu mahal. Lebih baik digunakan untuk sarana pendidikan yang sekarang ini kita lihat untuk memperbaiki sekolah-sekolah aja kita harus menggunakan dana pengumpulan dari stasiun TV atau dari masyarakat gitu. Lebih baik 200 miliar. Wah, itu kan sejumlah dana yang cukup besar sekali ya menurut saya. Nah, itu helikopter itu gunanya untuk apa gitu? Tujuannya beli sejumlah besar itu. Nah, sebelumnya kan pemerintah punya helikopter ya sebelumnya. Nah, itu helikopter itu tidak bergunakan atau tidak bermanfaat atau bagaimana atau didiamkan saja sehingga sampai beli helikopter yang jumlahnya tuh lebih besar gitu dananya. Menurut saya sih setuju-setuju aja. Mungkin itu bakal membantu kinerja presiden untuk belusuk-belusukan dan juga mungkin helikopternya bisa lebih canggih dari yang sebelum-sebelumnya jadi kinerja presiden lebih aman. Tentang rencana pembelian helikopter kepresidenan yang baru bagaimana, Mas? Saya sih setuju demi keamanan presiden dengan menunjang kinerjanya presiden untuk belusukan selama helikopternya juga canggih. Waktu Ainus dan itulah pendapat dari pemirsa, ada dari masyarakat maksud kami, ada pro dan kontra tentunya dari pembelian helikopter Agusta Westland 101. Pak Dwi, dari 6 pesawat yang telah dipesan pemerintah Indonesia, berapa total biaya yang harus dikeluarkan? Dianggarkan berapa kemarin ya? 480 ya? Juta dolar. Ya. Itu untuk yang dalam kondisi bodong, artinya itu untuk standar prajurit. Sudah standar prajurit. Sementara Sudah. untuk nanti jika dimodifikasi untuk kebutuhan presiden, tentu kan harga lebih mahal lagi Pak Dwi. Bukan untuk dimodifikasi. Tentunya itu tidak akan merubah. Jadi pesawat yang ada bisa digunakan oleh VVIP. Bukan dimodifikasi, paling kursi yang diganti. Oh, jadi hanya modifikasi hanya diganti interior sedikit lah ya, sedikit lah bukan itu. sesuatu yang besar. Bukan seperti itu. enggak, bukan dimodifikasi total, tidak. Katanya di anti peluru segala macam. Benar. Tidak. Bukan nggak ada anti-antian. Pokoknya kita minta spek militer. Standar militer. Standar militer yang kita minta. Seperti tinggi, seperti ya. Tadi itu standar militer yang kita. Jadi kalau 480 juta dolar, satunya 80 juta dolar Pak ya? Satu helikopter Agusta Westland ini. Total 480 juta? Itu dianggarkan ya. Oh, dianggarkan ya? Realisasinya berapa Pak? Harga pesawat itu kan bergantung speknya. Ya. Kalau yang Bapak pesan? Kalau militer, jangan ditanya. Ini kan sesuatu yang tidak boleh diekspos. Kriterianya apa-apa kan nggak ada. Kalau harganya saja bisa diekspos? Harganya kurang lebih berapa dia? Jangan masalah harga lah, ya. 25 juta dolar Ya, sampai? 25 jutaan. Mas Gary, kemahalan nggak 25 juta dolar untuk Agusta Westland standar untuk keperluan Militer. pengangkutan pesawat, pasukan? Kalau 25 juta sih, kalau 25 juta dolar saya beli satu besok. Artinya nggak masuk akal? List price-nya itu sekitar 45. 45. Kalau dapat list 25 artinya kurang dari 20 Bukan. selisih 20 Pak Dwi kan juta. tidak bisa membuka harganya. Oh, oke, ini kira-kira. Harga jangan dibuka lah. Gitu loh. Kalau Karena kita saya udah bisa spek. memberikan kisaran. Kisarannya 45. Tapi Pak Dwi tidak boleh. Jadi dari mulut pengamat aja ya. Kalau dari mulut seorang pengamat, list price itu adalah 45 juta. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu tahun 45 itu dalam kondisi bodong atau gimana? dalam kondisi itu adalah standar military interior. Jadi itu untuk standar military transport tanpa ada penambahan untuk persenjataan dan lain. Jadi hanya untuk pengangkutan saja. Nah itu sekitar 45. Itu belum termasuk alat khusus ya, special equipment-nya nggak ada ya. Oke, nah kalau ditambah dengan berbagai macam peralatan khusus, berapa Oke, kira-kira kita lihat jatuhnya? peralatan khusus. Countermeasures, anti rudal, anti bla 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 dan lain-lain itu sekitar 3 sampai 5 juta dolar. Oke. Untuk penambahan komunikasi itu sekitar 1 sampai 2 juta dolar. Oke, kita anggap 2 juta, jadi 5 juta. Jadi 45 tambah 5, 50 juta dolar. Itu untuk tanpa ada perubahan interior dan lain-lain, itu hanya dengan konfigurasi untuk pengangkutan tentara. Sementara kan kalau untuk presiden dan tamu VVIP dari 30 daya angkut menjadi 13 penumpang, Ya, 13 penumpang. Artinya juga ada modifikasi interior kan? Kalau itu di pasaran sipil untuk modifikasi interior itu untuk ukuran segitu helikopter itu adalah nanti ini kalau di pasaran yang untuk aircraft interior modification
itu sekitar 5 jutaan. Jadi 50 tambah 5, jadi 55 juta dolar satu pesawat helikopter. Kalau untuk misalnya besok saya mau beli AW101 dengan standar yang sama dengan pesawat kepresidenan, itu harganya saya akan pasti ditawarinnya antara 56 sampai 55 juta. 50 sampai 56 sampai 58 juta. Tinggal dinego dan bla bla bla, jadinya antara 53 55 juta. Gitu. Jadi sekitar itu harga pasarnya seperti itu. Itu bukan berarti bahwa yang TNI AU kan seperti itu, bukan. Tadi kisaran ya. Itu kisaran. Oke. Pak Sarif dari Komisi 1, apakah akan ada rencana untuk mengulik lebih lanjut bagaimana proses pengadaan, harga dan lain sebagainya? Ya, saya pikir begini, pertama ya, kami akan hanya mempertanyakan kalau itu memang dibeli untuk kebutuhan operasional Presiden dan Wakil Presiden dan VVIP. Itu informasi resmi yang kami terima. Nah, tetapi kalau memang itu adalah betul-betul untuk operasional, modernisasi untuk alutsista yang sudah bagian daripada Renstra dari TNI Angkatan Udara, ya memang itu sudah disetujui. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan lagi tentunya bagi kami adalah apabila dibandingkan dengan produk dalam negeri, sejauh mana efisiensi yang bisa diperoleh, sejauh mana efektivitas daripada dua tipe helikopter ini yang bermanfaat bagi Angkatan Udara. Kita punya undang-undang tentang industri pertahanan, Pak, yang mengatakan kalau sudah bisa dibuat di dalam negeri tidak boleh membeli sesuatu dari luar negeri. Itu bagian daripada ketentuan minimum essential force. Apakah berlaku untuk kondisi ini, Pak? Berlaku. Artinya sebenarnya tidak boleh pemerintah membeli dari luar negeri seperti tentu itu. Saya pikir demikian. Kalau bisa, tapi dibilang kan kalau bisa, Pak. Ya. Sekarang kalau kita minta spesifikasi teknis seperti tadi, bisa nggak dalam negeri buat? 100% saya yakin tidak. Apakah pemerintah melanggar menurut Komisi 1? Ya, kalau memang speknya betul-betul ada statement dari produsen dalam negeri dalam hal PTDI bahwa mereka tidak sanggup, saya pikir sah-sah saja. Ya. Tapi kalau PTDI mengatakan saya sanggup dan mereka sudah berpengalaman dan mereka sudah membuktikan bahwa begitu produk mereka banyak juga dipakai oleh negara-negara lain, saya pikir ini menjadi pertanyaan juga bagi Komisi. Tapi dengan 32 negara yang memakai Super Puma buatan PTDI, Pak. Ya, itu merupakan salah satu referensi kan? Referensi buat dalam pemakaian. Iya, silakan. Tipe Super Puma itu yang ada di AU itulah Super Puma yang lama. Ya. Super Puma yang baru ini baru sekarang mulai masuk ke TNI AU sesuai dengan pemesanan di pemerintah sebelumnya. Itu sekarang ada yang isi 725, yaitu sekarang namanya H225M, itu adalah spesifikasi yang baru. Ini yang kalau misalnya kita mau mengadakan baru khusus buat presiden, yang akan diajukan adalah versi ini. Kogar ya? Yang sama dengan Kogar. Oke. Kalau yang lama itu memang dari generasi sebelumnya. Yang kita punya ini buat di sekarang 45 ini adalah yang terakhir dari generasi yang sebelumnya. Kalau untuk yang dipakai oleh ke-32 kepala negara itu adalah kedua generasi tersebut yang tidak semuanya dibikin oleh PTDI. Tapi PTDI selama ini memang membuat komponen-komponen dan komponen-komponen itu dipakai untuk semua produksi Super Puma di negara manapun. Seperti tailbones itu ya? Sekarang adalah tailbone dan fuselage-nya itu untuk baik itu mau yang diproduksi oleh PTDI, Airbus di Prancis maupun heli Brazil, sama bodinya dan ekornya itu adalah bikin PTDI. Itu pun juga kontrak yang sekarang itu baru 2012 sampai tahun 2022. Jadi di sini ini bukan berarti PTDI bisa atau tidak. Kembali lagi kebutuhannya seperti apa. Spesifikasi juga mungkin ada baiknya kita lihat. Bukan berarti dibatalkan, tidak. Kita lihat. Karena apa? Saya rasa komunikasi dari TNI AU ini juga masih kurang untuk bagaimana. Kenapa harus ini bukan Cougar misalnya? Ya. Buat saya yang nyampe di saya itu masih kurang. Ada misinformasi di sini ya? Bisa jadi misinformasi atau bisa jadi yang meliput juga salah nanya dan jadi akhirnya yang ditanya salah jawab. Yang ditanya salah jawab. Sekarang gini deh, Mas Jerry ya. Cougar yang sering ditampilkan di TV-TV itu Cougar siapa itu? Itu punya TNI AU yang kita tolak. Ditolak. Kami belum terima itu. Kami belum terima. Kami tolak karena masih ada beberapa item yang pending.
Yang kami tunggu, yang seharusnya ke bulan Juni kemarin datang, tapi sampai sekarang belum. Katanya tahun depan kapan gitu loh. Nah, meref inilah. Nah, ini tadi yang ditanya, emang masalah BTD apa? Keluar satu kan? Saya pikir ada baiknya kalau pemerintah secara resmi memberikan satu statement bahwa pembelian helikopter itu bukan untuk Presiden dan untuk wakil pasukan. presiden. Untuk pasukan. Saya pikir itu paling urgent sekarang karena masyarakat menilai bahwa memang kami pun juga menilai bahwa ini belum tepat. Karena sumber resmi pun juga akhirnya berbeda-beda menyampaikan. Saya pikir tapi Kepala Staf Angkatan Udara sudah menyatakan itu, Pak, bahwa itu untuk kepentingan kalau itu, pasukan. Gitu, dan saya pikir harus dikoordinasikan dengan sekretaris kabinet, ya kan? Jangan sampai ada lagi pernyataan yang membingungkan masyarakat. Ya. Nah, itu saya pikir itu yang perlu diluruskan dan kedua jelaskan juga mengapa tidak memilih produk dalam negeri. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mas Arief ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.